ini bukan situs yang kalau kita punya pikiran misalnya pengen cepat kaya, kemudian tidak sabaran, kemudian tidak konsisten. Untuk kalau teman-teman seperti itu, teman-teman tidak cocok sebagai freelancer, teman. Karena apa ya? Yang namanya freelancer itu dia harus konsisten, teman-teman. Terus menerus ya. Kalau teman-teman dan tidak mau membayar uang berlangganan misalnya, kayak di Upwork itu uang berlangganannya bisa $15. Tapi itu bisa teratasi, teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan proyek, nah misalnya dapat segini, teman-teman. Ya $15 tuh nggak ada apa-apanya kalau misalnya teman-teman dapat proyek satu kali proyek dapat segini. Seperti teman-teman ketahui, kalau sekarang kan kita lagi kena pandemik penyakit menular yaitu berupa coronavirus. Nah, di sini saya hanya mau sharing aja teman-teman, yaitu ada nggak sih bisnis yang bisa dijalankan dari rumah? Uh, jadi kita walaupun di lockdown di rumah, itu tetap masih bisa produktif. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dimas Blogger. Nah, kali ini saya mau sharing pengalaman saya perihal tentang kegiatan freelancing yang saya lakukan selama ini. Sebelumnya, kalau teman-teman masih baru dan baru pertama kali ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger. Jadi, channel Mas Blogger ini berisikan informasi seputar Upwork, tentang video tutorial seputar Photoshop, kemudian tentang microstock. Nah, jadi kalau teman-teman menyukai konten-konten tersebut, jadi silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Nah, jadi seperti teman-teman ketahui, kita saat ini itu menghadapi yang namanya pandemik penyakit menular yaitu berupa coronavirus. Nah, saya yakin banyak juga bisnis-bisnis yang bakal turun omsetnya dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Seperti kita ketahui, kita juga uh, ingin keluar, kemudian cari makan mungkin, atau ketemu banyak orang, menghadiri pesta pernikahan, mungkin tidak akan seramai seperti hari biasanya. Ya, karena itu banyak dari kita yang ada, terutama kita di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia saja, seluruh dunia saat ini itu sedang berusaha itu menghindari kontak langsung dengan orang lain, sehingga banyak orang-orang yang gemar akhirnya keluar rumah sekarang lebih lebih sering demi keamanan bersama itu di rumah saja, teman-teman. Nah, di sini saya mau sharing yaitu apa saja sih kegiatan produktif yang bisa dihasilkan walaupun kita dari rumah. Nah, kalau teman-teman tahu itu YouTube seperti teman-teman ketahui, dia adalah platform yang berbasis video terbesar saat ini, yaitu pada tahun 2020 dan bahkan menjadi lebih besar lagi di kedepannya. Nah, saat saya membuat channel YouTube ini, awalnya saya hanya untuk hobi aja, teman-teman. Tapi juga saya juga mengikuti kursus-kursus di luar sebelum saya memutuskan untuk membuat channel ini. Akun saya ini saya sudah buat sejak 2000. Nah, ini teman-teman, 2008, tapi saat itu saya masih pasif, teman-teman. Di sini masih pasif. Cuman tak ada timbul keinginan saya untuk coba untuk gimana sih cara bermain YouTube yang benar. Kemudian saya mempelajari dan mengikuti kursusnya, teman-teman. Dan akhirnya saya mulai membuat videonya itu, kalau teman-teman cek itu di playlist saya. Kemudian baru pertama kali saya membuat video itu, saya berkecimpung di dunia ini, teman-teman, Photoshop. Nah, ini dia. Sekitar
akhir di 2018 kemarin. Nah, ini video pertama saya itu saat saya membuat channel ini, teman-teman. Nah, ini diposting tanggal 15 November 2018. Nah, inilah video pertama saya. Video pertama saya yang ada di Avok. Jadi untuk mencapai 1000 subscriber ini saya kira-kira membutuhkan waktu sebentar, saya tunggu 1 tahun lebih berapa bulan dikit gitu, teman-teman. Karena nanti kalau November 2020 itu pas dengan 2 tahun. Nah, itu saya baru mencapai 1000 subscriber. Tapi alhamdulillah walaupun susah payah mencapai nilai yang sekarang itu, saya akhirnya mencapai juga 1000 subscriber. Walaupun ini saya belum monetisasi, teman-teman. Nah, intinya kalau misalnya teman-teman itu ingin membangun channel yang bagus, yaitu channel YouTube, itu tuh teman-teman harus ada 2 hal yang teman-teman kuasai. Pertama cara mengedit video. Jadi teman-teman bisa merekam videonya itu menggunakan kamera, bisa juga seperti saya merekam kegiatan saya di laptop, tapi saya tidak menampakkan muka saya. Atau juga bisa menggunakan kamera laptop atau kamera foto, teman-teman. Nah, itu bisa digunakan untuk merekam kegiatan teman-teman. Lalu kamera tersebut, videonya itu kita impor ke laptop atau bisa langsung kita posting ke YouTube tanpa kita edit sama sekali. Itu terserah teman-teman ya. Kalau saya sih saya edit dulu menggunakan software Filmora. Nah, ini pun saya merekamnya pakai software Filmora, teman-teman. Nah, seperti ini bentuk Filmora. Ini saya lagi merekam nih. Nah, ini YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ide dan memang sekarang lagi libur dan hanya di rumah saja dan ingin produktif, silakan coba teman-teman buat channel YouTube. Nah, intinya itu kalau teman-teman ingin membuat channel YouTube, itu berikanlah video-video yang bermanfaat, teman-teman. Tidak hanya asal merekam. Kalau misalnya teman-teman hanya asal merekam, misalnya nih teman-teman suka makan, teman-teman merekam makan kemudian videonya diupload ke YouTube. Kemudian teman-teman suka motor, terus teman-teman rekam gitu, teman-teman lagi bermotoran itu ke upload juga ke channelnya. Lalu teman-teman juga suka misalnya main game, teman-teman upload juga videonya ke YouTube. Nah, jadi campur teman-teman videonya. Nah, kalau teman-teman seperti itu akan susah berkembang, teman-teman, channelnya. Jadi saran saya kalau teman-teman membuat channel YouTube itu fokuslah dalam satu kategori saja. Misalnya kalau makanan ya bahas tentang makanan saja. Atau kalau teman-teman berkecimpung di dunia digital, marketing ataupun bisnis online, itu khususkan dulu aja, teman-teman. Misalnya kalau tentang game, misalnya game saja. Enggak apa namanya tuh, kalau kita masih kecil itu masih susah mencari subscriber, teman-teman. Maksudnya itu untuk membangun channel ini aja saya butuh 1 bulan, 1 tahun lebih dari berapa bulan gitu untuk mencapai. Jadi tidak mudah. Nah, saya juga satu lagi sarankan kalau misalnya teman-teman memang mau membangun bisnis ini, saya sarankan juga ini, teman-teman, menggunakan TubeBuddy, karena terbantu sekali pada saat saya sedang mencari keyword video yang paling banyak dicari tapi masih sedikit dibuat YouTube. Itu saya ketahui memakai situs ini, teman-teman, memakai aplikasi Pullmin ini, teman-teman. Jadi ini berguna sekali untuk mencari keyword yang sesuai yang saya incar. Jadi gunanya itu untuk membuat judul, kemudian deskripsi, kemudian kita membuat tag. Nah, kayak gini ada tag namanya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nanti untuk TubeBuddy-nya, kalau teman-teman pengen berlangganan, itu nanti saya cantumkan di link deskripsi saya, teman-teman. Ya, itu kalau teman-teman misalnya mau serius berkecimpung sebagai YouTuber atau influencer, pembuat video di YouTube. Kemudian yang kedua, kegiatan produktif yang lainnya juga bisa teman-teman lakukan, itu berkecimpung di sebagai desainer microstock. Contohnya yaitu di sini saya kasih contoh, yaitu
salah satunya Icon Finder. Nah, saya juga ini juga sebagai pembuat icon di beberapa situs microstock seperti di Icon Finder, The Dot Project, kemudian Platicon, eh dan lain-lain sebagainya. Ada banyak ya teman-teman. Bisa Shutterstock juga, kemudian ada Adobe Stock, ada Dreamtime, ada PNG3 ya banyak pokoknya. Nah, enaknya kalau kita bekerja sebagai desain grafis atau pembuat vektor, terutama itu pada icon, itu kita cukup buat satu set saja. Misalnya kayak gini, ini dia buat satu set icon, itu 30 icon. Dia upload ke banyak situs microstock teman-teman. Nah, itu kelebihannya kalau kita sebagai pembuat situs. Dan beruntung sekali pada saat saya mengakses Icon Finder ini, mereka sudah ini ada 300 icon gratis selama ada pandemik coronavirus ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman kesulitan dalam membuat icon, itu silakan saja berkunjung ke situs ini di Icon Finder ini. Itu nanti linknya saya cantumkan, list-list untuk apa saja sih situs microstock yang bagus untuk tempat kita mengupload icon ataupun vektor yang lain, misalnya logo, banner ataupun yang lain. Itu nanti saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini ada 300 icon gratis yang bisa teman-teman download, bisa pakai. Mungkin yang berhubungan tentang coronavirus mungkin. Nah, kesempatan teman-teman ini terbuka lebar teman-teman. Ya cuman ya syaratnya kalau teman-teman berkecimpung bidang ini, pertama satu menguasai software desain grafis teman-teman. Nah, ada banyak software desain grafis yang saya sarankan. Pertama bisa menggunakan Adobe Illustrator, kemudian bisa menggunakan Inkscape, bisa juga menggunakan GIMP, bisa juga menggunakan Affinity Designer. Itu silakan pilih, terserah teman-teman mau pilih software desain yang cocok yang mana. Yang jelas kuasai dulu software tersebut. Kalau sudah menguasai softwarenya, itu silakan pelajari bagaimana cara membuat icon yang bagus teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang serius mau misalnya mendapatkan passive income dari membuat desain, itu teman-teman harus serius teman-teman di sini sebagai pembuat icon. Maksud saya serius ini adalah misalnya teman-teman hanya mengupload icon itu kalau saat mood saja, misalnya hanya sebulan sekali hanya mengupload 30 icon misalnya. Satu setnya misalnya ada 30 icon. Itu ke Icon Finder. Ya kalau kayak gitu yang mana bagus teman-teman salesnya. Teman-teman tuh paling enggak coba upload icon itu 500 atau 750 icon itu setiap bulan secara rutin teman-teman kayak gitu. Jadi nanti penjualannya juga bagus, hasilnya juga bagus. Nah, sejak saya bergabung tuh alhamdulillah saya sudah yang untuk bulan ini saya sudah segini teman-teman, menunggu $100 untuk bisa saya tarik lagi. Jadi bidang apapun yang teman-teman tekuni, mau microstock misalnya di Shutterstock ataupun di Platicon, itu harus benar-benar teman-teman serius, enggak istilahnya itu pada saat mood aja teman-teman baru ngupload situsnya. Nah, kemudian ada lagi toko yang menjadi inspirasi saya pada saat saya lagi down, pada saat saya lagi ya ada aja ya teman-teman misalnya kesibukan yang lain. Akhirnya kita kan butuh inspirasi juga teman-teman. Nah, salah satu inspirasi saya sih yang ini. Toko-toko ya miliarder lah dia tuh. Dia bilang kalau kita tidak bisa menemukan cara atau sistem yang menciptakan uang pada saat kita lagi tidur, kita akan bekerja sampai kita meninggal atau mati ini teman-teman, kata Warren Buffett nih. Ya kalau saya sih dulu saya belum memahami teman-teman kata-kata ini, tapi sekarang saya sudah memahami, apalagi kayak sekarang banyak sekali ya kayak kalau kita kena pandemi coronavirus dan bekerja dan hanya di rumah saja, ya bayangkan kalau kita nggak kerja pasti nggak dapat uang. Nah, kalau kita punya seperti saya bilang kayak channel YouTube yang bagus kemudian berkembang, ini bisa kita pasang AdSense teman-teman atau pasang iklan, itu bisa. Kedua ya itu tadi saya bilang
kalau kita serius sebagai desainer icon, itu bisa kita upload icon kita ke situs Microstock. Contohnya tadi salah satunya adalah icon finder, misalnya segini. Dan ada lagi teman-teman yang lain. Ya, ini kita sebagai Microstock kita sebagai melakukan kegiatan freelancer di Upwork. Nah, di sini saya sudah lama berkecimpung di sini sejak 2016, sekarang udah 2020. Jadi kira-kira hampir mau 4 tahun saya di Upwork ini. Dan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya dapatkan di Upwork ini. Jadi kalau misalnya teman-teman jago menulis, itu jadi bisa jadi penulis teman-teman. Ini bisa dilihat, ini budgetnya segini, ini baru 13 menit yang lalu. Kemudian lumayan banyak ya, 15.000 kata. Kemudian sebagai podcast, kemudian video editing, kemudian integrasi program iOS atau Android ke banyak berbagai program aplikasi, kemudian sebagai YouTube tadi, membuat green screen untuk YouTube mungkin ini, kemudian meremove background dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau teman-teman punya akun yang sudah di approve, itu teman-teman bisa mengebit proyek-proyek yang ada di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman butuh bantuan, istilahnya mencari mentor untuk mengajarin teman-teman biar bisa berburu proyek di sini, itu saya sudah membuka kursusnya teman-teman. Khususnya itu kursus Upwork untuk pemula teman-teman. Nah, ini linknya juga saya cantumkan di link di deskripsi di bawah. Jadi nanti teman-teman bisa coba mengaksesnya atau bertanya langsung ke saya perihal tentang Upwork ini. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sharing. Jadi intinya itu di sini saya dapat meme yang lucu juga. Jika kau tidak belajar cara mendapatkan uang sambil tidur, kau hanya akan terus bekerja sampai mati. Ini sebenarnya dia menerjemahkan dari yang ini. Dan sebenarnya ya saya juga setuju sih cara dia. Cuman ya ini buat lucu-lucuan saja yang ini. Nah, sebenarnya ada banyak ya teman-teman jenis-jenis kegiatan yang bisa teman-teman lakukan sebagai yang mendapatkan penghasilan dari rumah. Itu kayak ini tadi ya saya bilang sebagai freelancer di YouTube, kemudian di Upwork maupun di Microstock. Di Microstock ini kalau misalnya teman-teman jago sosial media atau sebagai influencer, misalnya selebgram di Instagram ataupun ini dia. Misalnya sebagai Instagram ataupun internet marketing, itu ada teman-teman. Atau sebagai Facebook Ads expert juga ada. Bentar, lagi loading. Oh, ini dia. Ya, ada 4.431 job. Lumayan besar kan, dan banyak kan teman-teman. Ini 1 jam yang lalu, ini 2 jam yang lalu, dan ada banyak sekali teman-teman. Coba menggali potensi-potensi yang ada di diri teman-teman. Di sini kita harus meluangkan waktu teman-teman. Dan yang kedua, kita harus mencari mentor. Mentor ini ya orang-orang yang sudah berkecimpung dan sudah mendapatkan earning. Kemudian ketiga, ini bukan situs yang kalau kita punya pikiran misalnya pengen cepat kaya, kemudian tidak sabaran, kemudian tidak konsisten. Kalau teman-teman seperti itu, teman-teman tidak cocok sebagai freelancer teman. Karena apa ya? Yang namanya freelancer itu dia harus konsisten teman-teman. Terus menerus ya. Kalau teman-teman dan tidak mau membayar uang berlangganan misalnya, kayak di Upwork itu uang berlangganannya bisa $15. Tapi itu bisa teratasi teman-teman kalau teman-teman mendapatkan proyek. Nah, misalnya dapat segini teman-teman. Ya $15 tuh nggak ada apa-apanya kalau misalnya teman-teman dapat proyek satu kali proyek dapat segini. Nah, oleh karena itulah kita perlu mempelajari strateginya teman-teman. Dan teman-teman butuh mentor tadi seperti saya bilang di Upwork itu saya bisa bantu dan saya memang membuka kursus Upwork-nya teman-teman. Nah, saya rasa ini saja 3 ini saja yang bisa teman-teman lakukan. Sebenarnya ada banyak lagi
Contoh kayak Fiverr, kemudian freelancer.com dan lain sebagainya. Ada banyak dan berjualan di Shopee, Pine itu juga teman-teman. Salah satu bentuk kegiatan freelancer yang bisa teman-teman kan dari rumah. Oke, kalau gitu itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sharing pengalaman saya ini bisa bermanfaat dan teman-teman walaupun sekarang kita kena coronavirus itu untuk saat ini kita cari aman saja dulu di rumah saja. Jadi coba cari kegiatan-kegiatan produktif yang kira-kira teman bisa. Kalau misalnya saat ini memang belum memahami YouTube, belum memahami Upwork maupun belum memahami Microsoft, lebih baik teman-teman belajar aja dulu saja. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan nanti silakan berkomentar di kolom bawah, dan jika teman-teman suka silakan like, dan jika teman-teman juga ingin mendukung channel ini, teman-teman bisa meng-share video saya ini ke sosial media teman-teman, bisa di Facebook, Instagram maupun yang lainnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.